Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang melihat video ini. Kami akan membahas permasalahan sosial yang ada di Bangka Belitung yang berjudul Bencana Alam Banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi di wilayah Pangkal Pinang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septia Gusian Anggara, Desi Lestari, Raihan Ardianto, dan saya sendiri Aldo Ramadan. Selanjutnya, pendahuluan. Akhir-akhir ini, hujan deras mengguyur wilayah kota Pangkal Pinang. Beberapa titik disiagakan karena genangan air termasuk wilayah langganan tergenang banjir, yaitu di sekitar Kecamatan Rangkuy. Penyebab genangan air adalah hujan dengan intensitas tinggi atau lebat, dan saluran air yang sudah dipenuhi dengan air, sehingga air meluap ke jalan dan wilayah yang lebih rendah. Diketahui air yang menggenangi jalan tersebut sekitar setinggi 20-30 cm. Selanjutnya, pengertian. Nah, pasti sudah tahu pengertian banjir itu apa. Nah, banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air atau tergenangannya air dalam jumlah yang besar di suatu kawasan, sehingga menutupi kawasan tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping di Jalan Teresia Bintang, Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, nah, pasti ada dong penyebab banjir tersebut. Banjir yang terjadi di wilayah Pangkal Pinang disebabkan oleh hujan terus-menerus yang mengguyur wilayah tersebut dan juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Berada di kawasan rendah dan dekat dengan sungai sehingga air sungai meluap. 2. Kurangnya daerah resapan air sebab sudah banyaknya pembangunan dan jalan raya sehingga air tidak dapat serap di tanah dan resapan air. Nah, mungkin tidak ada daerah resapan air seperti pohon-pohon di sekitaran sungai. 3. Tersebarnya saluran air atau selokan akibat pembuangan sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir ketika hujan turun dan air tidak mengalir sehingga mengenang dan banjir. Nah, ini salah satu penyebab utama banjir, yaitu membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya. Nah, dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan ya. 1. Kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga fasilitas sosial. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah, pohon tumbang yang ada di tengah jalan, ada jalan Dahlia 2, Bukit Merapin, Berunggang, Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, nah, 2. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan meninggalkan banyak sampah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. 3. Pemicunya terjadi tanah longsor. 4. Hewan seperti ular dan serangga dapat terbawa banjir dan menyebabkan kekacauan bila melewati pemukiman warga. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, pemukiman warga terendam banjir. Selanjutnya, nah, dampak yang ditimbulkan bagi sosial dan ekonomi. 1. Aktivitas warga terhambat. Kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja. Ibu rumah tangga sulit untuk memasak maupun mengurus rumah tangga. Para pelajar sulit untuk bersekolah karena akses jalan tidak mendukung, serta gedung dan prasarana sekolah yang tidak memungkinkan untuk digunakan. 2. Lumpuhnya kegiatan jual beli. 3. Banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat usaha dagangnya terhambat. Selanjutnya, nah, dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan. Bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa atau disingkat KLB. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air atau waterborne disease seperti penyakit kulit, diare, dan leptospirosis, serta penyakit demam berdarah. Selanjutnya. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah banjir yaitu 1. Menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu. Nah, menata mungkin ada sampah yang tergenang mungkin. 2. Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah sering terkena banjir. 3. Memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah lebih rendah dari permukaan laut. Ya, bisa menggunakan karung yang berisi pasir mungkin yang seperti di pantai. 4. Tidak membangun rumah di bantaran sungai. Nah, ini yang paling penting. Ngapain membangun rumah di pinggir sungai? Sudah tahu banjir. 5. Mencegah banjir dengan membersihkan halaman rumah dan selokan. Nah, ini merupakan kewajiban bagi kita ya untuk membersihkan halaman rumah untuk mencegah
mencegah banjir. Selanjutnya, 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Menghentikan penebangan pohon secara liar. Nah, ini menebang pohon secara liar tapi tidak melakukan reboisasi bisa menyebabkan banjir. 9. Memasang lubang biopori. Nah, begitulah sekian, terima kasih yang ada permasalahan sosial yang ada di Bangka Belitung. Maaf bila jika ada kekurangan kata maupun kalimat. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.